Telaga Hati TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Keimanan, ilmu adalah sebuah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dengan keimanan, dengan ilmu, seseorang bisa selamat sampai ke tujuan, mengarungi samudera kehidupan hingga akhirnya merapat di tepian harapan. Keimanan, ilmu adalah bekal bagi kita untuk bisa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai saudara-saudari, tahukah Anda, tidak semua orang bisa mengambil manfaat, mendapatkan faedah dari keimanan dan ilmu yang dia miliki. Ada orang mengaku beriman, banyak juga yang mengaku berilmu, namun tidak ada bekas tampak pada dirinya, kecuali zahir saja. Manfaat keimanan tidak tampak dalam kehidupannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ada dua syarat agar seseorang itu bisa mendapat manfaat dari keimanan dan ilmunya. Yang pertama, sebagaimana beliau jelaskan di dalam kitab Al-Fawaid, yang pertama, hendaklah seorang mukmin itu mengenali siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sang penciptanya, bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang mengaturnya, dia yang memilikinya, dia yang menguasainya. Dialah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit. Dialah Allah, sang pencipta, yang beri rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah yang maha perkasa. Segala yang ada di dunia ini adalah makhluk. Apa yang dimiliki oleh dirinya hamba ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama agar dia bisa mendapatkan faedah dari iman dan ilmunya. Syarat yang kedua, dia mengenali siapa dirinya, bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, makhluk yang hina, bahwa dia itu berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, untuk Allah, karena Allah, dan dengan Allah. Dia ikrarkan pada dirinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, ketika seorang hamba meyakini bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, yang rendah, tidak memiliki apa-apa kecuali yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki apa-apa, semua yang ada pada diri dia adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu hatinya menjadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang penuh bahwa semua puja-puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, ketika dia meyakini kelemahan, kehinaan dirinya ini, dan dia meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha mulia, tempat yang berhak dia bergantung dan beribadah, akhirnya dia menundukkan dirinya, menghambakan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku, kalaulah kita membaca, mempelajari dan menelaah ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapatkan Allah menjadikan tauhid rububiyah, tauhid rububiyah sebagai jalan menuju tauhid uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai manusia, ibadatilah Allah, sembahlah Allah. Jadikan dirimu hamba bagi Allah. Hinakan dirimu kepada Allah, bergantung kepadanya. Arahkan wajahmu, dirimu, hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, ibadatilah Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, ibadatilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat, Allah jadikan alasan bahwa Allah yang menciptakan kita sebagai alasan wajibnya kita untuk beribadah kepadanya. Maka sepatutnya lah ketika seorang hamba itu betul-betul meyakini kelemahan dirinya, bahwa yang ada pada diri dia semata anugerah Allah tanpa ada sebab dari dia, hanya kemurahan Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa Allah menganugerahkan itu tanpa butuh kepada dia, dialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat, setiap waktu dia merasakan hina, rendah, lemah, dan berusaha bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur, ketika dia bangun, ketika dia berjalan, ketika dia berbuat semuanya, maka dia bergantung kepada Allah. Dia lakukan karena Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia wujudkan tauhid uluhiyahnya, penghambaan dirinya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna. Karena dialah yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta ini. Saudaraku, bukankah itu tujuan hidup kita, untuk menghambakan diri kita? Saudariku, apakah ada tujuan lagi dari hidup kita? Untuk apa kita diciptakan? Cobalah sekali-sekali jika Anda ingin tahu siapa dirimu, cobalah meludah ke tanganmu. Aduh, ludah, lihat di tanganmu, air liurmu. Seperti itulah dirimu, asal dirimu. Setetes air yang rendah, yang hina dan menjijikkan seperti itu. Lantas, apa yang membuat kita sombong, hina, lemah, menjijikkan? Apa yang membuat kita angkuh? Lalu kita membangkang, keras kepala, berbuat maksiat, malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita lantas mengaku sebagai hamba Allah, lalu mengaku bahwa Allah adalah Rabb kita, sementara kita bermalas-malasan beribadah? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini dia, apabila Anda mewujudkan dua perkara ini, bahwa Anda mengilmui, meyakini, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Anda mengenali siapa diri Anda yang lemah, hina, rendah, dan tidak memiliki apa-apa. Ketika itu Anda akan tunduk, patuh, menjalankan perintah Allah. Anda akan tunduk, patuh, menjauhi larangan-larangannya. Ketika itu Anda bisa mewujudkan hakikat penciptaan Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Mari wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali dirimu, wujudkan hakikat tujuan penciptaanmu. Dengan itulah akhirnya kita merasakan kebahagiaan, manfaat keimanan, manfaat ilmu yang sudah kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menempuh jalan yang hak, mewujudkan hakikat penghambaan diri kita kepadanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya.